Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ jiwa. Tentang psikososial. Jadi kita akan bahas tentang asuhan perawatan jiwa pada masalah psikososial. Apa yang kita pelajari? Pertama, tentang konsep dasar. Kedua, psikodinamika. Ketiga, proses keperawatan. Apa sajakah masalah psikososial yang akan kita pelajari? Yang pertama, ansietas. Kedua, ketidakberdayaan. Ketiga, keputusasaan. Keempat, harga diri rendah situasional. Kelima, gangguan citra tubuh. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu ansietas atau yang sering kita kenal kecemasan. Ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa objek yang spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang baru seperti masuk sekolah, kerjaan baru, atau melahirkan anak. Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Ansietas juga merupakan perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran yang sama disertai respon otonom. Sumber seringkali tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu. Perasaan takut yang disebabkan oleh antisipasi terhadap bahaya. Hal ini merupakan isyarat kewaspadaan yang memperingatkan individu akan adanya bahaya dan memampukan individu untuk bertindak menghadapi ancaman. Ansietas itu berbeda dengan takut. Yang kita tahu bahwa ansietas itu tidak tahu objeknya atau tidak jelas objeknya, dan juga sedangkan kalau takut itu sudah jelas objeknya. Misalnya takut terhadap kecoa, berarti kan kecoanya itu ada objeknya. Jadi bukan, aduh saya cemas terhadap kecoa, bukan. Karena cemas itu tidak spesifik dan tidak memiliki objeknya. Penyebabnya dari krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, disfungsi sistem keluarga, hubungan orang tua anak tidak memuaskan, faktor keturunan, penyalahgunaan zat, tetap terpapar bahaya lingkungan, dan kurang terpapar informasi. Tanda dan gejala secara subjektif tidak nafsu makan, sering diare atau konstipasi, gelisah, berkeringat, tangan bergetar, sakit kepala dan sulit tidur, lelah, sulit berpikir, mudah lupa, merasa tidak berharga, merasa tidak aman, merasa tidak bahagia, sedih dan sering menangis, sulit menikmati kegiatan hati, kehilangan minat gairah. Secara objektif, nadi dan tekanan darah naik, tidak mampu menerima informasi dari luar, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya, takutan atas sesuatu yang tidak spesifik atau jelas, pekerjaan sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan kegiatan harian, gerakan meremas tangan, bicara berlebihan dan cepat. Tindakan pada kliennya, tujuannya yang pertama mampu mengenal ansietas. Yang kedua, mampu mengatasi ansietas dengan teknik relaksasi. Biasanya dengan tarik nafas dalam. Yang ketiga, mengatasi ansietas melalui distraksi. Ya, misalnya dialihkan. Yang selanjutnya dengan hipnotis 5 jari. Nah, selanjutnya dengan kegiatan spiritual seperti berdoa, beribadah, sholat. Tindakan keperawatan pada klien ansietas. Jadi nanti dibagi dua bahwa tindakannya ada tindakan pada klien, ada tindakan pada keluarga. Nah, tindakan perawatan pada klien ansietas pertama diskusikan penyebab, proses terjadinya dan tanda gejala.
serta dampak atau akibatnya. Lalu melatih teknik relaksasi fisik dengan tarik nafas dalam. Lalu mengatasi ansietas dengan distraksi. Dialihkan, ya, bisa dengan musik, dengarkan musik, membaca buku, jalan-jalan, distraksi. Lalu melalui hipnotis 5 jari, ya, diafirmasi, ya, dengan 5 jari kita. Pertama, afirmasikan tentang apa yang membuat kita bahagia. Lalu yang ketiga, apa yang bisa membuat kita nyaman. Lalu yang ketiga bayangkan saudara-saudara atau keluarga kita yang mencintai kita. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah dengan kita mengafirmasikan kondisi atau harapan yang akan kita sukai atau kita sayang. Lalu yang terakhir, melatih mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual seperti berwudu, berzikir, berdoa, dan beribadah. Tindakan pada keluarga tujuannya hampir sama. Cuman yang jelas bahwa bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga, cara keluarga mengenal dari mulai tanda dan gejalanya, proses terjadinya, dan juga apa akibatnya, dan juga ajarkan juga tentang bagaimana merawat klien pada kondisi cemas. Ini hindarkan untuk menakut-nakuti, hindarkan untuk mengancam, gitu. Tapi berikan dengan perawatan dan komunikasi yang nyaman, yang tenang, gitu. Sehingga ketika lingkungan tenang, keluarga tenang, maka kondisi pasien juga akan tenang. Ini luaran utamanya dari tingkat ansietas, atau kita tahu tujuannya dalam kita melakukan tindakan perawatan. Yang pertama, ekspektasinya adalah menurun. Maksudnya bagaimana tingkat ansietas yang kita intervensi itu bisa membuat ansietasnya menurun. Berapa lama ya, ditentukan kira-kira perawatan yang kita lakukan itu bisa menurunnya berapa lama. Kriteria hasilnya, yang pertama, verbalisasi kebingungannya menurun, khawatir akibat kondisi yang dihadapi itu menurun, ya. Ucapan ketika ditanya bagaimana perasaannya, apakah masih khawatir, bagaimana masih merasa cemas, kalau sudah tidak, atau misalnya sudah menurun. Selanjutnya, perilaku gelisahnya menurun. Selanjutnya, perilaku tegangnya menurun. Apa yang membuat baik? Pertama, konsentrasi, karena tadi tidak bingung lagi, tidak cemas lagi. Yang kedua, pola tidurnya juga membaik, ya, sehingga sudah bisa tidur dengan nyaman. Intervensi utamanya tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya, sedangkan ini menurut standar intervensi kepala Indonesia. Pertama, yang utama adalah reduksi ansietas, bisa dengan tadi ya, teknik relaksasi, gitu. Selanjutnya terapi relaksasi, ya, bisa dengan 2 jari, dengan tarik nafas dalam, gitu, dan dengan terapi musik. Bagaimana seorang itu bisa mengalami ketenangan. Lalu intervensi pendukungnya ini banyak, termasuk di dalamnya itu ada terapi hipnosis, terapi menenangkan, ada terapi musik, dan validasi. Oke, selanjutnya ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan itu adalah persepsi seorang bahwa tindakannya tidak akan mempengaruhi hasil secara bermakna. Suatu keadaan di mana individu kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu
atau kegiatannya baru dirasakan. Jadi apabila ada seorang yang merasa tidak berdaya, berarti dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu yang dia harapkan, yang ingin dia lakukan. Ini tanda dan gejalanya subjektif, mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi situasi. Lalu mengungkapkan tidak dapat sesuatu, mengungkapkan ketidakpuasan atau frustasi pada ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya, mengungkapkan keraguan-raguan terhadap penampilan peran, mengatakan ketidakmampuan perawatan diri. Sehingga orang yang tidak mampu atau tidak keterberdayaan ini seringkali ya tidak bisa untuk perawatan dirinya, misalnya dengan mandi, gitu, dengan makan, dengan berhias, gitu. Karena dia sudah melakukannya tidak berdaya. Lalu secara objektifnya menunjukkan perilaku kemampuan untuk mencari informasi tentang perawatannya, tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diberikan kesempatan, dan mengungkapkan perasaan sebenarnya. Kalau ditanya, dia tidak mau mengatakan perasaan sebenarnya iya. Gitu. Padahal di dalam hatinya misalnya saya tuh merasa tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa. Tergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan irritabilitas, kedesperaan, marah, gagal mempertahankan ide atau pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika mendapat perlawanan, apatis dan pasif, ekspresi muka murung, bicara dan gerakan lambat, tidak berlebihan, nafsu makan tidak ada atau berlebihan, menghindari orang lain. Luaran utamanya adalah keberdayaan, ya, tujuan kita intervensi. Luaran utamanya itu keberdayaan. Bagaimana keberdayaan ini bisa meningkat dengan kita cari hasil. Yang pertama, ternyata mampu melaksanakan aktivitas. Jadi ketika ditanya apakah bisa makan, ya saya bisa makan, saya bisa olahraga, saya bisa jalan-jalan, saya bisa mandi, gitu. Tidak perlu dibantu karena saya mampu. Lalu selanjutnya frustasinya menurun, gitu. Kita tadi mengatakan saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, sekarang jadi mengatakan wah saya bisa, saya pasti mampu, saya pasti bisa. Terus sudah tergantung pada orang lainnya juga. Intervensi utamanya, ya, pertama adalah promosi harapan, bagaimana seorang perawat memberikan harapan, dukungan harapan, atau memberikan masukan-masukan yang positif sehingga pasien merasa bahwa saya bisa, saya pasti yakin saya bisa melewati ini semua. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati. Terus promosi coping, ya, ini juga penting, bagaimana seorang itu bisa menghadapi masalahnya dengan yang positif, dengan yang adaptif, gitu. Misalnya dengan cara mengatasinya dengan cara bercerita, dengan cara melakukan ataupun misalnya menjalankan yang menjadi masalahnya, gitu. Jadi tidak lari dengan masalahnya, tapi dihadapi masalahnya. Intervensi pendukungnya banyak, dari mulai memaafkan, perasaan ibadah, bagaimana seorang yang tidak berdaya itu tidak bisa mengambil keputusan, sehingga perlu ada dukungan mengambil keputusan. Bagaimana seorang itu yang tidak berdaya itu selalu memiliki perasaan bersalah, yaitu diyakinkan bahwa perasaan tersebut itu tidak tepat, gitu. Lalu bagaimana seorang itu meyakini, gitu, bahwa dia itu mampu, dan lain-lain. Selanjutnya keputusasaan. Pengertiannya adalah kondisi subjektif ketika seorang individu
memandang keterbatasan dan tidaknya alternatif atau pilihan pribadi, kita tidak mampu memobilisasi energi demi kepentingan sendiri. Kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif pemecahan pada masa yang dihadapi. Jadi, mungkin ada agak mirip tapi berbeda. Yang tadi yang tidak berdayaan itu lebih ke banyaknya tentang perilakunya, tentang motoriknya. Sedangkan kalau keputusasaan itu lebih ke kognitifnya gitu, lebih ke pemikirannya, bagaimana masalah itu sudah mentok dan ya sudah pasrah, tidak bisa diatasi, sehingga seorang tersebut merasa putus asa. Penyebabnya ini stres jangka panjang. Jadi kalau seorang putus asa biasanya kita tahu dari mulai lama waktunya, kalau terus-terusan lama gitu, bisa membuat seorang putus asa gitu. Lalu seberapa berat gitu, masalah itu dihadapinya, seberapa besar gitu masalahnya, dan juga jumlahnya, apakah masalah itu cuma 1 atau 2 atau 3 atau 10 gitu, itu juga makin banyak makin berat juga membawa orang putus asa. Dan juga siapa yang membuat masalahnya, misalnya apakah orang lain, apakah orang penting, apakah orang yang berpengaruh gitu, misalnya keluarga, tua, pasangan gitu. Lalu penurunan kondisi fisiologis, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, ya, jadi sudah tidak yakin dengan pertolongan Allah, kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting, pembatasan aktivitas jangka panjang, pengasingan. Kondisi klinis terakhir adalah penyakit kronis, terminal, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi nanti ada hubungannya dengan perawatan palliative care, ya. Bagaimana kalau kronis itu kan orang yang memiliki penyakit kronis itu belum tentu terminal, ya, dalam keadaan paliatif yang mau mendekati ajal gitu. Tetapi penyakit kronis itu ya berarti kan sudah lama. Kalau akut itu standarnya itu kurang dari 3 bulan. Kalau kronis itu lebih dari 3 bulan. Ini gejala dan tanda mayornya: subjektif, mengungkapkan keputusasaan, ya. Jadi ucapkan saya sudah putus asa, saya tidak mampu lagi, saya sudah tidak ada harapan lagi. Subjektif, berperilaku pasif, ya. Atau secara subjektif bisa secara kognitif, rumah saya ini tidak bisa saya selesaikan, itu sudah putus asa. Gejala dan tanda minornya: sulit tidur, selera makan menurun. Objektifnya afek datar, kurang inisiatif, yang meninggalkan lawan bicara. Jadi kalau ada yang ngajak ngomong nggak mau gitu, malah sedang ini gitu, atau diam saja. Kurang terlibat dalam aktivitas perawatan, mengangkat bahu sebagai respon pada lawan bicara. Jadi adanya rasa enggan gitu untuk ngobrol atau untuk membicarakan masalah. Ini tujuannya adalah, peran utamanya adalah harapan itu harus meningkat. Bagaimana kriteria hasilnya? Pertama, meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas perawatan, meningkatnya selera makan, meningkatnya inisiatif, meningkatnya minat komunikasi verbal, lalu menurun verbalisasi keputusasaan, ya, perilaku pasif, lalu yang membaik itu pola tidur. Intervensinya, ya, dukungan emosional, promosi harapan, promosi coping. Jadi, nah ini orang yang biasa itu perlu dukungan emosional, ya. Jadi bagaimana tidak selalu ditekan, tidak selalu ditanyakan masalah-masalahnya gitu, tetapi bagaimana kita bisa memberikan emosional katarsis, atau bagaimana emosi-emosi di dalam dirinya itu keluar, misalnya menangis, bercerita, berteriak gitu, atau misalnya dengan cara yang positif. Lalu berikanlah harapan yang positif bahwa semua kejadian
pasti ada hikmahnya, pasti kamu mampu melewatinya, pasti ada jalan, ya. Tidak ada masalah yang diberikan kepada seorang kecuali dengan kemampuannya. Gitu. Nah, selanjutnya harga diri rendah. Harga diri rendah ini ada hubungannya dengan konsep diri ya. Harga diri rendah itu adalah penilaian negatif seorang terhadap diri, termasuk hilangnya kepercayaan diri dan harga diri. Harga diri rendah dapat terjadi secara situasional, trauma, atau kronis, ya. Kritik diri yang berlangsung lama dan dapat diekspresikan secara langsung atau tidak. Harga diri itu ada yang kronis dan situasional. Kalau yang termasuk psikososial itu di situasional. Kalau kronis itu waktunya lama dan terus menerus, dan saya katakan kalau kronis itu lebih dari 3 bulan. Kalau situasional itu evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan orang lain sebagai respon terhadap situasi saat ini. Jadi hanya pada saat situasi tertentu, misalnya ketika seorang itu dibully sekolah, ya perasaan HDR-nya di sekolah saja, sedangkan di rumah tidak ada perasaan HDR. Teologinya harga diri kronis itu terpapar situasi traumatis dalam berulang, dalam psikiatri sampai ke kebiasaan budaya, yang termasuk psikososial yaitu HDR situasional, perubahan pada citra tubuh, ya, awalnya gemuk jadi kurus jadi gemuk, ya. Perubahan peran sosial yang tadinya manajer jadi direktur jadi pegawai biasa. Tidak ada kekuatan pemahaman, ya. Jadi tidak tahu apa yang dikatakan, kenapa sih dia menjatuhkan saya, kenapa dia menjatuhkan saya. Ternyata ada alasan tertentu yang baik gitu. Itu bisa jadi ada suasana. Dapat tidak konsisten dengan nilai, tidak yang berulang, kehilangan. Nilai penolakan, transisi, perkembangan. Ada gejalanya menjadi diri negatif, misalnya tidak berguna, saya itu tidak berguna, saya itu bodoh, merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri. Ya, kamu bisa, saya nggak bisa. Kamu pintar, saya nggak pintar. Kamu cantik, saya nggak cantik. Mengungkapkan keputusasaan, sudah berkonsentrasi. Faktor predisposisi dan presipitasinya, kalau predisposisi ya, adalah faktor pendukung yang mungkin bisa yang sudah lama, itu yang 2 tahun, 10 tahun, macam-macam. Pertama, perkembangan individu yang meliputi sikap orang tua overprotecting, anak masih tidak berguna, orang tua atau orang terdekat sering mengkritik. Jadi kalau anak sering mengkritik, bilang ini salah, itu salah. Gitu. Yang kedua, ideal diri ya, ini terlalu ideal, misalnya terlalu perfeksionis gitu. Individu selalu dituntut untuk berhasil dan punya hak untuk gagal dan berbuat salah. Selanjutnya faktor presipitasi, gangguan fisik dan mental. Kalau dia schizophrenia atau keluarganya ada yang mengalami gangguan mental, misalnya ada yang idiot, gangguan jiwa gitu. Atau pengalaman traumatik berulang seperti pembunuhan seksual, psikologis, atau menyaksikan kejadian yang mengancam kehidupan, gitu, aniaya fisik, ya dipukulin, dipandang, misalnya kecelakaan, bencana alam, dan psikodinamika, ya, bagaimana harga diri rendah itu dapat terjadi secara situasional, yaitu terjadi trauma tiba-tiba. Misalnya baru operasi, kecelakaan, terus merasa malu karena sesuatu terjadi, misalnya kebadan dia di penjara, tiba-tiba pada klien jiwa, yaitu dapat terjadi harga diri rendah karena perlakuan petugas yang tidak menghargai. Misal dengan keadaan pasien jiwanya terganggu, kadang ada beberapa petugas yang mencerna tidak menghargai karena kondisi. Ini tingkah laku yang HDR. Tingkah laku positifnya
menganggap diri sendiri sebagai orang yang berharga dan sama baiknya, dapat mengontrol tindakannya terhadap dunia luar, lebih bahagia dan efektif. Kayaknya orang-orang yang bagus nyari diri seperti itu. Sedangkan kalau tingkah laku negatif, tidak yakin pendapat dan kemampuan diri sendiri, menganggap dirinya kurang sempurna, selalu merasa khawatir dan ragu-ragu, ya kurang memiliki nilai dan sikap yang demokratis serta orientasi atau yang kejadian yang sekarang yang dihadapi itu kurang realistis. Dari kopinya dan pendeknya aktivitas yang dapat memberikan teladan sementara, misalnya aktivitas yang dapat memberikan identitas sementara, misalnya ya kumpul sama teman-teman gitu, jalan sama teman-teman. Aktivitas sementara menguatkan tersendiri yaitu dengan olahraga, terus nilai akademik yang bagus gitu. Konteksnya untuk popularitas. Jangka panjangnya komitmen identitas ya, tidak mau terbuka, terus mencari keinginan, inspirasi tersebut dengan berlebihan gitu. Nah, kalau bisa ditutup-tutupi juga, tertutup atau bisa dan tes negatifnya sesuai identitas tidak wajar, tidak diterima oleh mereka, ya berperilaku yang tidak wajar, membuat orang jadi negatif ya, atau yang misalnya merusak, mengancam, membuat orang lain juga karena dia dibully. Berkopinya aktivitas olahraga, teknik hobi, seni ekspresi, kesehatan, pencernaan tertentu, kecerdasan, imajinasi, hubungan internasional. Ini farmakologinya dengan cara chlorpromazine. Ini sebenarnya obat-obat anti ansietas. Terus juga haloperidol. Haloperidol itu biasanya untuk kalau sudah sangat berat, ada halusinasi. Tripenidil ini juga sama kalau yang sudah berat. Nah, farmakologinya psikoterapi, terus terapi kejang listrik, terapi modalitas. Jadi kalau yang sudah berat-berat, obat, terapi kejang listrik. Tapi kalau yang masih belum begitu berat, psikoterapi dengan terapi. Bisa penunjangnya tes fisiologis, tes tes EEG, lalu fungsi sinereksi juga bisa. Ini genetik ya, yang paling utama yang bisa secara biologi, tapi jangan dilakukan karena memang harganya mahal. Ini harga lebih rendah dan misalnya intervensinya pertama manajemen perilaku dengan cara mengendalikan perilakunya dengan cara diskusi tanggung jawab terhadap perilaku, terhadap lingkungan, perawatan konsisten, edukasi, promosi harga diri ini penting. Yang pertama edukasi budaya gitu. Jadi kita kaji apa yang membuat dia jadi lihat kebutuhan spesifikan ya, terus motivasi. Lalu jelaskan juga tentang konsep positif dari pasien, kalau dia bisa juga apa yang mungkin diskusikan untuk yang perlu diperbaiki. Promosi kopi, bagaimana tentang kemampuan perubahan yang dialami, resikonya yang dikendalikan sendiri, lalu ajarkan menjaga hubungan memiliki kepentingan dan tujuan. Ya, tentang responnya dari mulai ini tentang respon sendiri. Ini ada harga diri rendah tuh di tengah nih udah mau adaptif. Yang bagus itu adaptif dari mulai konsep diri positif. Lalu yang paling adaptif proses diri
diri itu memiliki ciri-ciri apa? Realistis, suka misalkan di orang lain, jadi beradaptasi, persepsi yang akurat dan tegas, juga yang benar, akurat dan memperbaiki masa depan, tidak terlalu lama gitu ya, berpikir tentang masa lalu, rendah hati, dedikasi untuk bekerja, dapat mengambil keputusan, pribadinya dewasa, percaya diri dan oke, sekarang terakhir gangguan citra tubuh. Nah, ini tadi dikatakan masuk ke dalam sendiri, jadi harga diri rendah dan citra tubuh itu masuk ke dalam sendiri. Sendiri itu adalah semua pikiran, keyakinan, kepercayaan yang membuat seorang mengatakan ke dalam dirinya dan mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Yang citra tubuh adalah integrasi persepsi, pikiran, dan perasaan individu tentang bentuk, ukuran, berat tubuh, dan fungsi tubuh, serta bagian-bagian yang digambarkan dalam bentuk penampilan. Jadi kalau citra tubuh itu ada hubungannya dengan fisik. Kalau tadi harga diri rendah, itu hubungannya dengan harga diri. Ini gangguan citra tubuh adalah kebingungan diri dalam cara memandang gambaran tubuh, perasaan tidak puas terhadap perubahan bentuk, struktur, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan, jadi tidak bersyukur terhadap penampilan bagian tubuh, ya, struktur, bentuk, fungsi tubuh yang tidak puas. Atau predisposisinya dari biologis, misalnya stroke, kusta, penggunaan obat, gitu, atau misalnya menggunakan obat kemoterapi sehingga rambutnya rontok, gitu, kulitnya gelap. Psikologis ya, bisa karena pengalaman masa lalu, ya, diri yang tidak ya, realistis, ya, bahwa saya harus menjadi model, tapi badan sesuai sesuai budayanya, misalnya misalnya kerjaan. Terus juga pendidikan masyarakat budaya bersama dan maksudnya tidak bina kegairahan sosial, biasanya tidak di sekolah teman-temannya, dia bisa atau misalnya sama keluarganya kalau disalah-salahkan gitu ya, atau misalnya dikatakan bahwa kamu jelek, pendek, gitu, hitam sama lingkungannya ataupun sama keluarganya. Kita dibanding-bandingkan, oh, kamu beda sih sama beda. Atau presentasinya trauma, penyakit kelainan hormonal, operasi, perubahan masa pertumbuhan, perubahan fisiologis seperti sudah medis dan perawatan atau pengobatan dan diagnosis kemoterapi. Sumber copingnya ini untuk yang lain, support dari keluarga, kata tertentu, pekerjaan, keyakinan diri yang positif. Jadi copingnya ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Konstruktif itu yang bagus, yang positif, yang fokus pada masalah, negosiasi, konsultasi, fokus pada omniti, perpanjangan positif, reward, antisipasi. Seperti itu bagus pada emosi kayak koleksi, mengurung diri, menolak, tidak menerima. Penyebabnya perubahan fungsi tubuh, perubahan struktur tubuh, kayak luka, operasi, itu perubahan fungsi tubuh akibatnya dengan perubahan oksigen, ketika perubahan pandangan terhadap penampilan tubuh. Ada gejalanya, selanjutnya menolak perubahan tubuh, dia tidak mau bisa diatasi, bisa kemana, kesan negatif tentang tubuh, saya pendek. Lalu ini mayor minor, bedanya kalau mayor itu sudah pasti ada sehingga dia mengalami gangguan citra tubuh. Kalau minor itu belum tentu ada. Karena pada tubuh berubah, takut pada reaksi lain, takut pasti pada perubahan. Karena gejala objektifnya kalau mayor itu kehilangan bagian tubuh,
dan struktur tubuh berubah, menghindari melihat atau tubuh yang berubah, menyembunyikan bagian tubuh yang berubah. Secara minor ini belum tentu ada, bisa berubah bakteri, sistem yang kembal, trauma. Kondisi klinis terkait mastektomi, udara, amputasi, jerawat, kebakaran, obesitas, sama stroke. Tujuan asal perawatannya secara kognitif mengenal bagian tubuh yang terganggu sampai secara mengatasi gangguan citra tubuh. Contohnya bagaimana observasi bagian tubuh yang sehat dan bagaimana yang sakit cuma satu bagian saja, sedangkan sebanyak puluhan ratusan organ tubuh atau fungsi tubuh yang sisa. Kita afirmasi melatih dan menggunakan bagian tubuh yang sehat, merawat dan melatih bagian tubuh yang terganggu secara efektif, mengevaluasi manfaat yang telah dirasakan, evaluasi manfaat bagian tubuh yang sehat, mengasah manfaat latihan pada bagian tubuh yang sehat. Tindakan perawatannya kaji, jelaskan konsep terjadinya gangguan citra tubuh, diskusikan persepsi, perasaan, dan harapan lain terhadap citra tubuhnya, ketika yang menggunakan bagian tubuh yang sehat, merawat bagian tubuh yang terganggu, perhatian sesuai jadwal dan beri pujian. Ini perlu ya dimotivasi, ya, melakukan kegiatan sosial. Ya, penelitian bahwa dengan kita memberikan diskreditasi keluarga baik untuk pasien ataupun keluarga, maka citra tubuh yang ada di klien itu akan meningkat. Nah, ini contohnya pada kasus diabetes. Gitu. Tapi kita bisa berikan diskreditasi untuk semua kondisi, gitu ya, gangguan citra tubuh dan tindakan pada keluarga bersama, jelaskan bagaimana cara merawat klien di rumah, gitu. Bagaimana cara mengurangi gangguan citra tubuh, ciptakan suasana yang mendukung klien, gitu. Dan mengajukan follow up ke vaskes, hasil sehatnya secara teratur. Tindakan kolaborasi dengan dokter apabila diperlukan obat, gitu. Perawatan luka, misalnya ada luka, kolaborasi dengan medis jika membutuhkan protesa atau protesa itu seperti kayak misalnya kaki palsu. Kolaborasi di atas sesuai dengan kebutuhan. Ini bagaimana bisa planning siapa pasca rawat di rumah dan menjelaskan tidak lanjut perawatan kapan harus rawat, kapan harus dipoli, kapan harus kontrol lagi pengobatannya seperti apa kalau sudah habis, dengan rujukan kapasitas. Evaluasinya terjadinya penurunan pada gangguan citra tubuh, meningkatkan kemampuan klien mengatasi gangguan citra tubuh, meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan gangguan citra tubuh. Dengan tidak lanjutnya, kalau misalnya masih belum teratasi, maka perlu dirujuk terhadap ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.